Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini kami membahas mengenai pengembangan instrumen pembayaran IPA. Saya Sicinwari sebagai pembicara pertama, saya akan menyampaikan mengenai silabus dan skenario pembayaran. Nah, di sini yang pertama adalah silabus. Silabus adalah rencana pembayaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembayaran, kegiatan pembayaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Kemudian di sini juga ada langkah-langkah pengembangan silabus, meliputi mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembayaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembayaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator ini sendiri adalah merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku dan keterampilan. Kemudian indikator juga ini memiliki 3, yaitu indikator kognitif, indikator afektif, dan indikator psikomotorik. Di dalam indikator ini memiliki langkah-langkah juga, yaitu penentuan jenis penilaian. Penilaian itu sendiri adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, menentukan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu itu sendiri yaitu perkiraan waktu yang untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang ketiga, menentukan sumber belajar. Sumber belajar itu rujukan atau objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembayaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Kemudian ada format silabus. Nah, di dalam format silabus ini terdapat pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, pengetahuan metakognisi. Kemudian ada dimensi proses kognitif. Dan di dalam dimensi kognitif ini di dalamnya ada memahami, understand, menerapkan apply, menganalisis, mengevaluasi, kemudian menciptakan, dan di dalam dimensi afektif ini berkaitan dengan attitude atau sikap siswa. Kemudian di dalam dimensi afektif ini juga terdapat penjelasannya mengenai penerimaan terhadap fenomena, tanggapan terhadap fenomena, penilaian, organisasi, interaksi, nilai karakteristik. Kemudian di sini juga ada dimensi psikomotorik, yaitu berkaitan dengan gerak-gerik atau berkaitan dengan keterampilan yang ada pada siswa di dalam menciptakan suatu kreasi. Kemudian ada imitasi, yaitu meniru tindakan seseorang. Manipulasi berarti melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan mengikuti petunjuk umum bukan berdasarkan observasi. Kemudian ada persepsi, yaitu melakukan tampilan atau menghasilkan produk akurasi, profesi, dan ketepatan. Artikulasi memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten. Kemudian ada naturalisasi, menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Kemudian ada skenario pembayaran. Ini berkaitan dengan RPP yang di dalamnya
merupakan dari peraturan Minitnas RI nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses komponen-komponen RPP tersebut. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi atau bahan belajar, alokasi waktu, model dan metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, kemudian sumber belajar. Sekian penyampaian materi saya. Dilanjutkan dengan pemateri kedua. Baik, perkenalkan nama saya Carmela. Di sini saya sebagai pemateri kedua dan saya akan menyampaikan materi tentang bahan ajar IPA SD dan pelaksanaan pembelajaran IPA SD. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Ditinjau dari pihak guru, bahan ajar itu harus diajarkan atau disampaikan ditinjau dari pihak siswa, bahan ajar itu harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasar indikator pencapaian belajar. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, yaitu pengetahuan fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan sikap atau nilai. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran IPA SD. Pembelajaran IPA di SD tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep-konsep IPA saja, tetapi juga menekankan pada proses penemuan. Dan dengan demikian, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran IPA, siswa tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga menguasai keterampilan proses dan sikap ilmiah. Adapun dalam pelaksanaan pembelajaran IPA terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu peralatan IPA. Pembelajaran IPA yang demikian membutuhkan berbagai macam peralatan dan bahan. Berbagai benda dalam kehidupan sehari-hari dapat dimanfaatkan sebagai peralatan dalam pembelajaran IPA. Selain itu, ada juga peralatan pembelajaran IPA yang standar, misalnya gelas kimia, neraca, kit IPA, dan lain-lain. Yang kedua yaitu manajemen pemanfaatan peralatan IPA. Apakah Anda menginginkan pemanfaatan peralatan IPA dalam kegiatan pelajaran di kelas yang Anda lakukan berjalan dengan lancar? Hal ini akan terjadi bila Anda melakukan pengelolaan peralatan IPA dengan benar, mulai dari pengambilan peralatan, penggunaan penyimpanan, dan perawatan.
Untuk itu, Anda harus menguasai dengan baik manajemen pemanfaatan peralatan IPA. Dalam manajemen pemanfaatan peralatan IPA, terdapat dua kegiatan utama, yaitu pengklasifikasian peralatan dan pengelolaan peralatan. Bagian yang ketiga yaitu pengklasifikasian peralatan IPA. Pengklasifikasian merupakan suatu proses pengelompokan berdasarkan ciri tertentu. Langkah yang dilakukan mulai dari identifikasi ciri dari masing-masing peralatan, menentukan ciri yang digunakan sebagai dasar pengelompokan, dan melakukan pengelompokan berdasarkan ciri yang ditentukan. Dan bagian yang terakhir itu keempat, pengelolaan peralatan IPA. Pengelolaan peralatan IPA merupakan proses perencanaan, pemanfaatan, perorganisasian, dan perawatan berbagai peralatan dalam IPA. Perencanaan praktikum meliputi kegiatan menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, mengidentifikasi peralatan dan bahan yang tersedia, memeriksa kelayakan alat dan kecukupan jumlah, menentukan solusi jika ada permasalahan, dan menentukan strategi yang akan digunakan dalam praktikum. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Evita Dewi Enjani. Saya sebagai pemateri ketiga. Nah, di sini saya akan bahas tentang LKS menggambarkan karakter siswa. Media pembelajaran. Media merupakan alat bantu guru dalam melaksanakan pembelajaran dan berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Jika digunakan secara benar, media pembelajaran dapat memperlancar interaksi guru dan siswa, serta siswa dan sumber belajar. Secara umum, media pembelajaran di SD terdiri dari media audio, media visual, dan media audiovisual. Media audio adalah media pembelajaran yang dapat didengar, misalnya radio dan alat musik. Sedangkan media visual adalah media pembelajaran yang dapat dilihat, misalnya gambar, grafik, model, dan slide. Media audiovisual adalah media pembelajaran yang dapat didengar dan dapat dilihat, misalnya video, simulasi komputer, dan film. Berdasarkan bentuk penyajiannya, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi media pembelajaran non-projektif, yaitu media pembelajaran yang langsung dapat digunakan tanpa menggunakan alat proyeksi seperti gambar, karta, foto, dan peta. Dan media pembelajaran projektif, yaitu media pembelajaran yang memerlukan alat proyeksi seperti film, slide, dan PowerPoint. Media pembelajaran dapat bersifat alami dan buatan. Media pembelajaran alami merupakan media pembelajaran yang sesuai dengan benda aslinya di alam seperti hewan, tumbuhan, danau, dan gunung. Media pembelajaran buatan merupakan media pembelajaran hasil modifikasi atau meniru benda aslinya, seperti model alat pernapasan, model jantung manusia, dan torso. Media-media tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan guru serta sekolah. Media pembelajaran dapat memiliki nilai praktis, yaitu dapat menampilkan objek yang terlalu besar yang tidak mungkin dibawa ke dalam kelas, seperti
bulan, bumi, dan matahari. Yang kedua, dapat memperlambat gerakan yang terlalu cepat seperti gerakan kecambah yang tumbuh. Dan yang ketiga, memungkinkan untuk menampilkan objek yang langka, yang sulit diamati atau yang berbahaya di lingkungan belajar. Jadi, pertimbangan kelayakan yang dapat dipakai oleh guru IPA untuk memilih media pembelajaran yang baik antara lain, kelayakan praktis atau keakraban guru dengan jenis media pembelajaran meliputi ketersediaan media pembelajaran di lingkungan belajar setempat, ketersediaan waktu dan untuk mempersiapkan media, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung, dan keluasan, artinya mudah dibawa kemana-mana, digunakan kapan saja dan oleh siapa saja. Mungkin sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pemateri terakhir, saya persilahkan. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Aurina Dwi Lili. Di sini saya menjadi pemateri keempat. Materi yang akan saya bacakan yang G, penilaian. Nah, apa itu penilaian? Menciptakan data hasil pengukuran sehingga diketahui apakah suatu program telah berhasil. Penilaian suatu kompetensi dasar dilakukan berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil belajar, baik berupa domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penilaian, yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Nah, penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntun siswa melakukan tugas tertentu seperti praktik di laboratorium. Terus yang kedua, penilaian secara tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan cara tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada siswa dalam bentuk tulisan. Dan yang ketiga, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Selanjutnya, penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan siswa membuat produk-produk teknologi dan seni. Selanjutnya, penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam suatu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya siswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh siswa. Selanjutnya, penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri berkait dengan status, proses, dan tingkat ketercapaian kompetensi yang dipelajari. Dan yang H, asesmen. Dalam asesmen ini ada dua, yaitu analisis silabus dan RPP. Dan yang kedua yaitu tugas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, inilah presentasi dari kelompok 6. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan selamat siang.